Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana berkat rahmat dan rahmatnya kita dapat berkumpul secara sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga sampai kepada kita selaku umatnya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang telah berkenan untuk menemani saya dalam kegiatan menyerahkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif untuk di sekolah SMK Teknologi Mandiri. Nah, yang akan kita pelajari akhirnya punten jadi spasi. Nah, yang kita akan pelajari yaitu ada 8 konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma pembelajaran, disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan ketiga restitusi. Ini akan kita bahas, kita bedah semuanya dari ke-8 konsep inti budaya positif. Dilanjut Bapak Tera. Selanjutnya pembelajaran paradigma baru. Mohon maaf dekat tinggal ya Bapak. Selanjutnya itu ada pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, selanjutnya sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Baik, selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada 4. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menggunakan karakter. Ilusi bahwa orang kedewasaan berhak memaksa. Selanjutnya selanjutnya itu ada merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada contoh stimulus respon dan juga teori kontrol. Yang pertama itu ada realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi ini bisa disebut dengan kebalikan ya, anonim. Selanjutnya disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, atau ancaman atau juga hukuman. Nah, disiplin positif ini perlu kita terapkan ke siswa-siswa kita supaya disiplin positif ini bisa diterapkan ke siswa itu dengan cara ada namanya kesepakatan kelas, ada yang namanya kesepakatan kelas. Jadi nanti bapak-bapak mungkin ketika pembelajaran di kelas itu kita membuat keyakinan kelas supaya disiplin positif ini tercipta di kelas masing-masing. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya.
Contoh nilai kebajikan institusi organisasi. Di sini ada P3 atau profil pelajar Pancasila, yaitu seperti yang dibahas pertama itu ada beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini yang sering kita pelajari bahkan di rapot itu Pak Kun. Di rapot itu juga ada pengisian ketiga kalau misalkan bapak-bapak itu sebagai wali kelas. Selanjutnya itu ada PYP, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya yang terakhir ada keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah ini yang penting karena manusia memiliki kebutuhan dasar ya. Kalau tidak salah ada 5 ada 6 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia, bapak-bapak. Yang pertama ada bertahan hidup. Jadi kita sebagai manusia kita pasti membutuhkan dasar ini, yaitu bertahan hidup. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan, dan yang kelima atau yang terakhir itu kesenangan. Nah 5 kebutuhan dasar manusia ini kita harus mengetahui apakah si anak itu sudah mempunyai kelima kebutuhan dasar manusia. Kita bahas satu-satu, yaitu bertahan hidup. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan itu adalah salah satu dari bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima dipedulikan berbagai kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Keempat kebebasan, itu adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Terakhir itu ada kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nanti kita akan bahas lagi di slide selanjutnya. Nah selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Ada beberapa motivasi perilaku manusia. Salah satunya untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Jadi bisa dirubah, yang tadinya menghindari jadi mendapatkan, dan hasilnya itu akan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah selanjutnya ada beberapa motivasi perilaku manusia, yaitu ada 5. Kita bahas satu-satu. Di sini baru ada 3, nanti di slide selanjutnya ada, yaitu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama hukuman tidak terencana tiba-tiba. Baik, selanjutnya bapak-bapak itu ada tindakan perilaku manusia. Yang pertama itu ada hukuman. Nah, ketika kita memberikan hukum kepada anak itu pasti kan kita secara tiba-tiba, tidak direncanakan. Ketika anak-anak mengalami kesalahan, kita pasti menghukumnya, karena hukum itu kan pasti sifatnya dadakan. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan.
bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, hukuman ini perilaku manusia seperti hukuman ini itu sebaiknya memang jarang digunakan, apalagi di SMK, karena mungkin kalau hukuman di tempat SMK anak itu tidak takut tapi malah menjadi dendam kepada guru. Selanjutnya itu adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi dengan hukuman itu bedanya. Kalau hukuman tadi tidak terencana, kalau konsekuensi itu terencana. Jadi si anak itu tahu ketika dia melakukan kesalahan apa yang akan dia dapat, itu yang namanya konsekuensi. Jadi terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Yang selanjutnya itu ada restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi restitusi ini menyadarkan murid bahwa mereka itu salah dan mereka termotivasi untuk memperbaiki diri sendiri. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah, ini yang sering dibahas oleh para guru, bapak-bapak. Sorry, tidak ada ibu. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu guru sebagai penghukum. Mungkin kita sebagai guru pernah yang namanya kita sedang menghukum. Nah, itu jadi posisi kontrol, itu posisi kontrol penghukum. Ada lagi pembuat merasa bersalah. Ada teman, ada pemantau, dan juga ada manajer. Nah, dari kelima kontrol guru tersebut itu memiliki sisi positif dan sisi negatif. Apalagi di posisi kontrol guru penghukum itu banyak negatifnya. Nah, selanjutnya ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Dengan kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di sini ada contoh kontrol guru penghukum. Contohnya hormat pada bendera selama 1 jam. Itu pasti posisi kontrolnya itu tentang penghukum karena si anak sedang dihukum. Selanjutnya ada pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah ini ketika si anak mendapatkan bahwa kita sudah bersalah, membuat guru itu kecewa. Contohnya di sini ada berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Jadi di diri siswa itu akan ada rasa bersalah yang dinamakan pembuat merasa bersalah. Dari 5 posisi kontrol ini kita tinggal pilih, tapi mungkin untuk penghukum itu sebaiknya tidak digunakan, walaupun ada di beberapa momen memang penghukum itu harus digunakan. Selanjutnya nah, ada teman. Contoh di sini, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Jadi ibaratkan kita itu berteman dengan murid. Jadi ketika ada kesalahan pada murid, kata-kata yang memang sifatnya teman itu seperti ini contohnya. Memang ada negatifnya, si anak itu mungkin ketika akrab dengan guru tidak ada batasan antara murid dan guru. Walaupun ada teman di sini, posisi kontrolnya teman, tetap harus ada batasan antara murid dan guru. Selanjutnya di sini ada pemantau. Contoh katanya di sini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Kalau tadi konsekuensi sudah dibahas, yaitu hukuman yang sudah disetujui dari 2 pihak, guru dan murid sudah tahu.
Setelah upacara kamu beri atributnya ke korporasi dan jangan diulangi lagi. Nah di sini ketika diulangi lagi itu sifatnya pemantau, karena guru akan terus melihat apakah dia diulangi lagi atau tidak. Robek baterai. Sebentar bapak-bapak. Wow, kenapa kabar? Obat turun ke lepas obat. Berarti saya dimusikan ya, Abi Petis? Iya, telah babi. Sedih. Kita next lanjut. Nah, yang terakhir itu manajer. Contoh kata perkataannya di sini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi untuk memperbaiki ini datang dari siswa sendiri dengan perkataan yang posisi kontrolnya itu tentang manajer. Selanjutnya, nah di sini bapak-bapak ada sedikit kuis. Di sini ada soal yang bapak-bapak bisa isi. Di sini kan tertulis posisi kontrol apakah aku. Nah kita lihat soalnya, apakah ini termasuk teman, membuat rasa bersalah, hukuman, manajer, satu lagi pemantau. Nah kata ini saya kecewa sekali dengan kamu itu termasuk posisi kontrol apa? Malah kita dikasih soalnya. Pulpennya garuh. Tinggal ditulis soal nomor 1, yaitu saya kecewa sekali dengan kamu. Nah posisi kontrolnya itu apakah manajer, menghukum, rasa bersalah, dan sebagainya. Silakan boleh diisi dulu ini bapak. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau sudah, posisi kontrolnya itu ada 5, ada penghukum, ada membuat rasa bersalah, ada pemantau, ada manajer, ada teman. Kalau tidak salah, kalau kita lihat soalnya saya kecewa sekali dengan kamu itu bisa saja itu rasa bersalah. Ya, rasa bersalah terhadap murid. Jadi ketika kita mengajar, ketika anak melakukan kesalahan, posisi kontrol itu kita harus pas untuk memilih kata-kata untuk anak. Selanjutnya masih soal lagi, banyak soal. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kita langsung jawabnya. Jawab Bapak. Ketika kita mendengar kamu tidak pernah melakukannya, berarti itu posisi kontrol penghukum. Bisa jadi penghukum ya. Kata-katanya kamu tidak pernah benar melakukannya itu identik. Jadi si guru itu ke murid sedang marah. Ya. Jadi ini posisi kontrolnya penghukum. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ada yang tahu Pak? Pak Arif? Manajer. Alhamdulillah pinter. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Yaitu adalah posisi kontrol manajer. Selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu bapak atau bapak ibu ya. Ini termasuk kontrol apa? Teman. Karena ini ada lakukan demi bapak ibu. Ya.
terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berarti ini posisi kontrol apa? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Bisa disebut pemantau. Istilah namanya tadi lagu namanya Tidak apa-apa Pak. dia bisa. Penting Islam Pak ya. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, ada perbedaannya antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu disepakati oleh kedua kubu, misalkan guru dan murid. Terus kata-katanya juga diperhalus. Contoh, jangan buang sampah sembarangan. Nah, ketika kita membuat keyakinan kelas, kita rubah kata-kata tersebut menjadi jagalah kebersihan dan lingkungan sekolah. Jadi kata-kata itu juga diganti. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini kalau untuk pembentukan keyakinan kelas, di sini ada beberapa syaratnya bersifat abstrak berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Maksudnya pernyataan positif seperti tadi yang dikatakan, jangan buang sampah sembarangan, itu diganti jadi jagalah kebersihan. Pernyataannya itu harus diganti dengan yang positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Nah, seperti yang tadi saya bagikan, nanti kalau bapak-bapak membuat keyakinan kelas, anak itu dikasih kertas 1 lembar dan ditempel di kelas. Biasanya itu dilakukan oleh wali kelas, tapi bukan wali kelas juga bisa. Nah, di sini ada gambar contohnya. Jadi si anak-anak bebas mau menulis tentang keyakinan kelas apa, tapi dengan syarat pernyataannya positif, jangan yang aneh-aneh. Kita tempel jadi ada mading, seperti mading khusus di kelas, supaya anak itu tahu bahwa keyakinan kelas ini jangan dilanggar. Nah, dan ketika dilanggar itu ada konsekuensi, bukan hukuman. Jadi ada konsekuensi bahwa ketika kita melanggar itu ada hukumannya. Selanjutnya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada tahap segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas ketika contoh misalkan ada anak yang selalu terlambat, kita harus tanya dulu, jangan langsung kita kasih hukuman. Kita harus menstabilkan dulu identitas. Menstabilkan identitas ini kita harus cari tahu dulu latar belakang kenapa si anak itu telat datang ke sekolah. Jadi kita tidak langsung hukum, tapi kita harus tahu alasan latar belakang dari kesalahan tersebut. Selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Nah, kita memberitahu kepada anak bahwa perilaku yang dia lakukan itu salah. Kita harus validasi dulu. Nah, setelah kita tahu permasalahannya dan kita memberitahu kepada anak bahwa yang dilakukan oleh anak itu salah, itu yang tadi itu ada menanyakan keyakinan. Kita memberikan keyakinan untuk bisa dia berubah. Contoh, kalau anak telat berangkat ke sekolah itu biasanya bergadang main. Nah, kita menanyakan keyakinan ini maksudnya kita harus memberitahu bahwa yang dilakukan ketika bergadang main game itu salah. Jadi ada 3 restitusi yang kita harus tanyakan sebelum kita memberikan konsekuensi atau hukuman. Nah, di
sini ada penjelasannya, yaitu menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Jadi ketika kita memberikan pengertian, kita harus membuat si anak itu tidak terganggu. Contoh, ketika anak membuat kesalahan, kata-kata yang kurang itu berbuat salah itu ya tidak apa-apa. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukannya. Ini adalah kata-kata yang bisa disebut dengan menstabilkan identitas. Selanjutnya ada validasi tindakan. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini ada contoh kata-katanya, yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita cari dulu latar belakang dari anak tersebut. Misalkan telat, padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi takutnya si anak terlambat itu memang bukan sengaja, cuman dia bisa jadi mengantar orang tuanya kerja. Jadi kita harus tahu dulu yang namanya validasi tindakan yang salah. Sorry, maaf, ini tidak ada tulisan yang salah, seharusnya validasi tindakan saja. Menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Di sini ada contoh perkataannya, apa keyakinan kelas kita. Jadi ketika kita memberikan konsekuensi kepada anak, kita dan anak itu tahu keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi segitiga restribusi ini kita harus membuat dulu keyakinan kelas yang tadi detail, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, selanjutnya bapak-bapak, di sini ada contoh penerapan segitiga restribusi, yang dimana ini muridnya bernama Michelle. Michelle ini sering terlambat. Nah, terakhir penutup bapak-bapak, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan. Bapak-bapak, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Tunggu bermengkola. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Michelle. Silakan duduk. Ada keperluan apa ya Pak? Memanggil saya. Pak Guru mengamati akhir-akhir ini kamu terlihat menyendiri dan tidak fokus memperhatikan penjelasan Bapak. Ada masalah apa? Ya Pak, saya malas untuk pergi ke sekolah. Mengapa demikian, Michelle? Beberapa waktu lalu, Henry tidak mengajak saya ke kantin. Saya berpikiran dia mengacuhkan saya, tidak mau berteman dengan saya. Oh begitu. Kamu berhak bersikap demikian bila dicueki oleh teman. Itu hal yang manusiawi. Bolehkah saya memanggil Andri agar penyebab masalah lebih jelas? Boleh Pak? Andri, silakan. Andri, silakan dulu. Bapak dengar, Michelle, beberapa hari ini kamu bersikap acuh.
misal yang biasanya kalian pergi ke kampung bersama-sama, tidak kalian lakukan. Benar Pak, saya agak kesal dengan Anda karena beberapa hari yang lalu katanya saya ada teman tidak mau. Oh begitu, apakah benar Michelle? Ya Pak, saya sedang tidak waspada. Baik Andri, kesal merupakan sikap yang wajar dan lebih manusiawi. Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah di sini. Mari kita selesaikan masalah ini. Michelle dan Andi, tindakan yang kalian lakukan masih wajar. Yang saya maksud di sini kalian tidak sampai beradu mulut sehingga menurut emosi kalian. Sekarang kita ingat kembali keyakinan kelas yang kamu belum tunjukkan. Silakan Michelle dulu. Paham tanggung jawab dan mandiri Pak dan saling menyayangi. Bagus. Kalau Andri? Baik. Kira-kira apa yang bisa kalian lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Andri. Saya minta maaf kepada Michelle telah menyebabkannya kemudian kita akan saling menyayangi dan berteman seperti sedia kala Pak. Michelle? Saya akan memaafkan Andri dan mulai sekarang saya akan membaur bermain bersama teman dan fokus memperhatikan pelajaran Pak. Baik, itu bagus. Saling menyayangi antara teman dapat menciptakan hubungan yang harmonis di kelas sehingga kalian bisa nyaman belajar. Michelle, Andri, terima kasih. Bapak hargai usaha kalian sudah mencari solusi terbaik. Silakan setelah ini bermaaf dan kembali bermain bersama. Terima kasih. Baik, Michelle, kamu terlihat cemas. Sedang mencari apa? Itu Pak sedang melakukan pelajaran matematika. Saya lupa tidak membuat catatan informatika. Padahal saya informatika saya dikerjakan di buku tersebut. Oh begitu, coba dicari dengan teliti supaya jelas. Sudah Pak, sepertinya memang ketinggalan. Tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Michelle, semua pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu sering membawa buku pelajaran. Itu Pak, saya sering memang sampai larut malam sehingga kurang memperhatikan jadwal pelajaran untuk hari berikutnya. Baru saya persiapkan paginya sebelum berangkat ke sekolah Pak. Ya baik, jadi hari ini kamu tidak membawa buku. Sekarang kita ingat kembali keyakinan kelas kita. Apa yang kita yakini dan belum dapat kamu tunjukkan. Semuanya biar dan tanggung jawab Pak. Bagus. Karena masih ingat, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan mengurangi temuan HP Pak dan mempersiapkan buku pelajaran dengan teliti pada minggu depan. Bagus. Berkenaan dengan PR informatika, apa yang bisa kamu lakukan? Izin Pak mengerjakan PR informatika di buku lain Pak. Saya istirahat. Boleh. Silakan mengerjakan kembali PR informatikamu. Ya sama-sama. Bapak hargai usahamu. Sekarang silakan dikerjakan PR-nya dengan mandiri ya. Memiliki anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif di lingkup pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan, pernah mengalami terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR,
bolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, lari keliling lapangan, dipukul, dicubit telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Kemudian, hal ini akan terus berulang, diwariskan dari generasi ke generasi. Hukuman pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan keduanya. Istilah corporal punishment meliputi hukuman fisik dan non-fisik yang bertujuan menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh hukuman fisik: memukul, menampar, dan menendang. Sedangkan hukuman non-fisik diantaranya meremehkan, menghina, atau mengancam. Apakah setiap perilaku anak yang tidak tepat harus selalu direspon dengan hukuman? Disinilah pentingnya bagi kita memahami tahap perkembangan anak agar dapat merespon perilaku mereka dengan tepat. Setiap anak memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Sangat penting bagi pendidik untuk memahami dengan baik konsep tumbuh kembang anak agar dapat memegangnya sebagai prinsip dasar proses mendidik. Anak usia balita biasanya senang berlarian. Sementara anak usia sekolah dasar cenderung lebih mempercayai guru dan teman-temannya. Kemudian anak SMP yang ada di masa pubertas senang mencoba hal baru dan sedang mengembangkan identitasnya. Apa yang dilihat dan didengar secara terus-menerus akan menjadi keyakinan bagi mereka dan sekaligus membentuk ekspresi serta perilakunya. Lalu, bagaimana mengatasi konflik ketika perilaku anak tidak sesuai dengan harapan orang dewasa? Konsekuensi logis di dalam disiplin positiflah jawabannya. Konsekuensi logis adalah konsep paling dasar dalam logika. Dalam pendidikan, konsekuensi logis fokus pada solusi. Anak akan diajari mentaati aturan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Anak juga mendapat penjelasan mengenai konsekuensi tindakan dan empati. Ada 2 syarat kondisi dan 4 prinsip dalam penerapan konsekuensi logis. 2 syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku dan selalu bertanya, bukan menasehati. Kemudian 4 prinsipnya adalah 1. Beralasan, 2. Berkaitan, 3. Menghargai, 4. Membantu. Dengan arahan konsekuensi logis ini, pendidik tetap harus secara konsisten memberi dukungan yang positif kepada peserta didik. Merasakan pujian dan cinta dari orang lain seperti guru, orang tua, dan teman-teman membuat anak terdorong untuk berperilaku baik dan positif. Kalimat seperti, "Saya telah melihat kerja kerasmu. Saya percaya bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik ke depannya." Semangat seperti itu tentu akan sangat berarti bagi mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberikan dorongan positif diantaranya, mata dan nada suara kita sangat penting dalam menyampaikan pesan. Hindari membandingkan anak, fokuslah pada kekuatan dan perilaku positif mereka. Dan ajaklah anak untuk melihat kesalahan sebagai salah satu proses belajar. Beberapa prinsip dasar dapat digunakan dalam pelaksanaan disiplin positif sehari-hari. Di antaranya yaitu, pastikan kita selalu mendengarkan sebelum memberikan pendapat atau keputusan. Bedakan antara perilaku dengan kepribadian anak. Kembangkan rasa saling menghargai. Jangan sungkan memberikan dorongan atau pujian. Dan pastinya, gunakan konsekuensi logis dalam mengatasi perilaku anak. Semua upaya yang kita lakukan bertujuan untuk membuat lingkungan berkembang dan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman bagi anak.
Situasi kondusif diharapkan dapat mendorong mereka mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendekatan disiplin positif sejauh ini telah menjadi metode yang mendukung agar anak dapat bertumbuh sesuai dengan potensinya dan membuat mereka dengan penuh kesadaran mengerti makna tanggung jawab atas pilihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harus positif. Kalau dilarang makan di kelas itu kan seperti kita memang jangan peraturan ya. Nah kalau di keyakinan kelas itu diperhalus lagi bahasanya. Itu salah satu contoh. Nah kalian tulis Bapak nanti dibagi kertas, nanti kita tempel di whiteboard ya. Bapak kasih satu keyakinan kelas apa yang kalian mau buat. Contoh, kalau misalkan air, buang air itu dilarang tidak? Tidak. Tapi tetap ada aturannya. Contoh aturannya dengan gimana? Bukan maksudnya ketika kita mau keluar. Itu kan kita harus satu orang satu orang, tidak boleh lebih. Silakan nanti kalau sudah dengan kelas yang diisi kita tempel di botol. Sudah kebagian semua? Sudah. Namaan dong Pak. Kasih nama, boleh dikasih nama ya. Nama dan kelas boleh dan tulis keyakinan kelas apa yang tidak kelas. Ya, kalau ada yang salah boleh minta lagi ke boleh.
sama yang tadi belajar mengajar selesai. Itu kan sama saja dilarang makan di dalam. Cuman karena ada ya. Tapi kalian di sini jangan anu tadi bapak di sana. Yang sudah boleh ditempel. Ini namanya sih. Kamu tempel di bawah ya. Dol atuh guru. Contoh yang lain, jangan dulu masuk ketika lagi kalian pasti ingat katanya. Jangan membuang sampah di dalam kelas sebelum sekolah. Harus perhalus lagi contoh, jagalah kebersihan. Ya. Yang mindset yang bawah. Ya, balik. Betul. Tinggal Pak. Yang lagi contohnya. Pakai selasi dulu di belakang.
Yang sudah boleh ditempel. Kalau ada yang lebih dari satu boleh, tinggal Bapak minta. Pak Esan, Pak. Pak. Ya, Bapak Esan yang ada kata apa? Minum Mas Hadir. Boleh. Ada Pak. Banyak. Baik, sawai. Iya, bahasanya deh. Bahasanya yang jaga ya. Semua ada lagi. Sudah guys, sudah Pak. Nah, perhatikan dulu. Kita akan baca ya salah satu beberapa dari keyakinan kelas. Tulisannya nah, di sini jagalah kebersihan di dalam kelas dan di lingkungan sekolah. Ini kan yang mengerjakan Rio, cuman ini bukan tugas Rio saja, tapi semuanya. Bukan hanya jadwal piket. Contoh yang piket ada 5 orang hari sekarang. Bukan berarti yang lain itu tidak piket, sama ya, harus piket. Dilarang membuang sampah di kelas, itu sama saja dengan jagalah kebersihan. Membuang sampah kepada tempatnya sama. Ketuk pintu dan beri salam sebelum masuk. Ya. Apalagi ketika kita membaca Al-Quran, itu kan banyak ketika guru dan murid di kelas lagi membaca Al-Quran, kebetulan ada yang kelas. Itu baiknya dan kalian tunggu dulu di luar. Ya, setelah beres baru masuk. Salam dulu baru duduk ya. Minta izin kepada guru kalau mau permisi ke air. Itu ada aturannya lagi, jangan lebih dari satu orang. Orang. Nah, keyakinan kelas yang kita buat harus dikerjakan, apalagi yang menulisnya ya. Mungkin untuk keyakinan kelas cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.